Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, warga kerajaan, senang jumpa dengan Anda pagi hari ini. Harapan saya adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan masih terus mempengaruhi iman kita untuk lihat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara, namanya Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini di minggu kedua bulan April kita masih berbicara dengan tema guide atau menuntun. Nah, kita sudah menyelesaikan 3 bulan kemarin, Januari, Februari, dan Maret, yang kita sementara punya tema besar yaitu children. Dan pada bulan Maret kemarin kita bicara tentang grow atau bertumbuh. Pagi hari ini kita ada di bulan yang keempat, kita sementara bicara tentang young men atau pemuda. Nah, untuk supaya lebih dalam kita melihat bahwa kemana pemuda ini atau young men ini akan dihantar, dibawa, maka bulan ini tema kami rock seluruh dunia, sementara membicarakan tentang guiding atau menuntun. Bagaimana orang muda dituntun dengan cara Tuhan supaya mereka bisa mencapai destinasi yang sesungguhnya. Destiny dalam hidup mereka mesti mereka capai dan membutuhkan arahan, membutuhkan tuntunan yang langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kekasih Tuhan sekalian, kita bicara tentang guide atau menuntun. Ini akan memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang terbaik untuk kita melangkah ke depan. Nah, untuk melangkah ke depan, mudah-mudahan dengan firman Tuhan pagi hari ini akan membuat kita mengerti tentang bagaimana Tuhan mengajar kita, Tuhan menuntun kita, membawa kita kepada sebuah tujuan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita mulai dengan poin yang pertama. Namun sebelum itu saya ingin saudara kita angkat hati dan sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Hati kami haus, hati kami rindu, hati kami lapar kepadamu. Kami rindu untuk mendengar suaramu. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi. Di pagi hari ini sekiranya urapan dan kuasa Tuhan menjamah hati daripada setiap kami, menjamah seluruh kehidupan kami, sehingga ibadah ini boleh mendatangkan rasa cukup dan besar manfaat dan faedahnya untuk kami. Oleh karena itu kami mau diam di kaki Tuhan, kami mau belajar. Bicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan isi hatimu. Tuntunan-tuntunanmu sangat kami perlukan dalam hidup ini. Oleh karena itu di pagi hari ini kami datang dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang menuntun atau guide, saya mau bilang begini, kita semua ini membutuhkan bimbingan. Yang setuju katakan amin. Kita butuh tuntunan. Tidak ada satupun yang tidak membutuhkan tuntunan. Nah, oleh karena itu siapa, saya mulai dengan berkata begini, siapa yang kita izinkan untuk mempengaruhi hidup kita, itu yang akan menguasai hidup kita. Nah, ada banyak suara aneh di dunia ini yang berteriak meminta perhatian dan menawarkan diri untuk membantu kita supaya kita bisa terlepas dari ketidaktahuan kita, dari masalah kita, dari berbagai-bagai pergumulan kita. Suara-suara itu sangat menarik kita untuk kita pergi kepada mereka dan kita minta tuntunan. Tetapi saudara, pagi hari ini saya mau ajak kepada kita semua bahwa ketika kita membutuhkan bimbingan, butuh tuntunan, ada satu pribadi yang menyebutkan dirinya jalan. Siapa dia saudara? Yesus Kristus Tuhan. Dia menyebut dirinya jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau akan sampai kepada Bapa hanya melalui aku, atau engkau tidak akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ada satu pribadi yang menawarkan dirinya menjadi solusi bagi saudara, menjadi jalan keluar bagi saudara. Dialah Yesus. Oleh karena itu taruh hatimu pada Dia pagi hari ini. Percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan siap untuk menuntun jalan hidupmu supaya ke depan sana engkau melihat keberhasilan, kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, tahukah saudara bahwa tadi saya bilang ada suara-suara dunia yang menarik kita, memanggil kita seolah-olah dia menawarkan jalan keluar bagi kita. Namun saudara mesti tahu bahwa bisa saja bahwa suara tersebut malah menyesatkan kita, membuat kita kehilangan arah, membuat kita salah memilih jalan, membuat kita tersesat dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya tetap menekankan kepada saudara bahwa satu-satunya suara yang bisa memberikan tuntunan kepada kita itu adalah suara Allah sendiri.
Suara Tuhan sendiri. Yang percaya dengan saya, tepuk tangan bagi Allah kita. Tetapi supaya dia mau menuntun kita, saudara perlu mendengarnya, percaya padanya, dan mentaatinya. Sekali lagi, supaya saudara dan saya bisa merasakan dan hidup di dalam tuntunannya Tuhan, maka saudara perlu mendengar dia. Katakan amin. Engkau perlu percaya kepada dia. Amin. Engkau juga perlu mentaati dia dengan serius, sehingga perjalanan langkah saudara menjadi lebih baik lagi. Kekasih Tuhan sekalian, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menuntun atau guide itu sendiri? Saya coba kembali untuk mengingatkan saudara dari kamus Merriam-Webster. Dia memberikan 3 pengertian apa yang dimaksudkan dengan guide atau tuntunan, menuntun ini. Yang pertama adalah one that leads or direct another way. Jadi perhatikan, yang pertama itu adalah sesuatu yang memimpin atau mengarahkan jalan orang lain. Dia memberikan tuntunan, leads and direct, arahan supaya kita bisa ketemu sesuatu yang baik. Merriam-Webster juga berkata bahwa a person who exhibits and explain point of interest, artinya bahwa seseorang yang menunjukkan dan menjelaskan tempat yang menarik untuk saudara. Saya percaya bahwa yang bisa menjelaskan sesuatu yang menarik bagi saudara itu cuma Tuhan. Dunia bisa menunjukkan semua yang memikat hatimu, tetapi justru Tuhan yang memberi sesuatu yang menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Kemudian yang ketiga dari Merriam-Webster, dia katakan bahwa memberikan informasi panduan kepada seseorang. Something that provides a person with guiding information. Jadi dia memberikan kepada kita tuntunan, informasi yang jadi panduan kepada seseorang. Dari 3 pengertian ini secara sederhana saya mau bilang begini, bahwa tuntunan atau guide ini adalah penuntun yang memimpin dan mengarahkan saudara dan saya ke suatu tempat yang menjadi tujuan kita. Oleh karena perhatikan baik-baik saudara, bahwa kalau kita bicara tentang menuntun, dituntun, maka kita sementara bicara tentang ada tuntunan yang memimpin dan mengarahkan kita kepada suatu tempat yang menjadi tujuan saudara dan saya. Setuju? Katakan amin. Oleh karena itu perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk saudara pagi hari ini. Alkitab menuliskan untuk saudara dari Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Perhatikan Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Saya coba membacakan untuk saudara ayat yang ke-17 dan 18, kan ini akan menjadi poin yang akan saya sampaikan untuk saudara pagi hari ini. Keluaran 13 ayat 17 dan 18, tapi saudara baca sampai ayat yang ke-22 nantinya, bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Perhatikan baik-baik, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini bahaya saudara. Ayat 18 Alkitab berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu, bangsa Israel, berputar melalui jalan padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia mereka berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi 2 ayat ini memberikan kepada saudara dan saya sebuah gambaran pagi hari ini bahwa Allah itu adalah Allah yang suka menuntun kita. Setuju? Katakan amin. Allah kita, kenapa dia mau menuntun saudara? Sebab dia Allah yang tahu jalan ke depan bagi kita. Dia bukan cuma tahu jalan ke depan, tapi dia katakan akulah jalan.
Yesus berkata, akulah jalan. Oleh karena itu, dia mau tuntun saudara sebab dia jalan itu sendiri. Dia yang tahu bagaimana mengarahkan hidup kita untuk mencapai destiny yang sesungguhnya di dalam saudara dan juga di dalam saya. Oleh karena itu, rugi saudara jika engkau tidak ikut tuntunan Tuhan. Rugi jika engkau tidak memberi diri untuk Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Latar belakang dari cerita di dalam Keluaran pasal 13, saudara mesti ingat bahwa Israel itu pada awalnya datang ke Mesir itu gara-gara ada saudara mereka yang bernama Yusuf. Dan selama masa Yusuf berjaya, orang-orang Israel yang adalah saudara kandungnya Yusuf itu terpelihara aman di tanah Gosen. Berlanjut sampai Yusuf telah tiada, dan raja yang baru, Firaun yang baru, itu yang tidak mengenal Yusuf itu mengerahkan segala kekuatannya untuk menindas Israel, membuat Israel menderita di Mesir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel dalam penderitaan mereka? Mereka kembali berseru kepada Allah. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Alkitab bilang Tuhan menilik dan melihat kesengsaraan umatnya. Jadi oleh karena itu pagi hari ini saudara, sebelum kita masuk kepada bagaimana kita mengalami tuntunan Tuhan, mungkin dimulai dengan keadaan hidup kita yang lagi punya pergumulan, punya persoalan, punya tantangan. Engkau sementara menghadapi sebuah kehidupan yang tidak nyaman seperti Israel ada di Mesir. Dan yang harus engkau lakukan adalah engkau berseru kepada Tuhan sampai dia mendengar seruanmu. Apa saudara? Serukan sesuatu kepada Tuhan sampai dia mendengar seruanmu. Dia mendengar permintaan, dia dengar suaramu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Alhasil kalau kita bilang Tuhan turun dan tilik lihat orang Israel. Wow, mereka sengsara. Dan Tuhan mulai merekayasa bagaimana caranya mengeluarkan bangsa tersebut dari penjajahan Mesir. Tuhan ingin untuk umat pilihannya tidak diintimidasi, tidak diperlakukan tidak adil, tidak ditindas lagi, tidak lagi dirampas semua hak mereka. Demikian juga Tuhan akan lakukan bagi saudara yang percaya. Jika engkau umat Tuhan dengar baik, Tuhan tidak akan pernah mau melihat engkau tertekan, engkau tertindis, engkau terbelenggu. Tuhan mau bebaskan kamu, Tuhan mau keluarkan kamu dari keadaanmu. Oleh karena itu jangan takut ketika dalam tertindas, engkau mesti berseru sama Tuhan. Contohin orang Israel, dia berseru sama Tuhan sampai Tuhan turun tilik dan lihat. Pastikan Tuhan turun tilik dan melihat apa yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini. Dan saya percaya dia Allah yang punya belas kasihan yang penuh untuk mengeluarkan kamu dari situ. Yang setuju katakan amin. Nah, ini yang menjadi latar belakang sebenarnya kita kalau baca pasal 13. Bagaimana Allah membawa mereka keluar setelah mereka makan Paskah yang pertama. Tuhan memanggil Musa datang menghadap Firaun, kemudian membebaskan bangsa itu dengan 10 kali dia datang, 10 tulah menyertai dia, 10 keajaiban Tuhan menghantam orang-orang Mesir, supaya membuat Mesir mesti lepaskan Tuhan punya umat, lepaskan Tuhan punya orang-orang dari penindasan. Dan apa yang terjadi di malam terakhir pembebasan itu? Tuhan bilang, kita baru selesai merayakan Passover, kita baru selesai merayakan Paskah. Apa yang terjadi di Paskah? Itu ada domba yang mesti disembelih, dan darahnya diambil, dioles di atas ambang pintu rumah tiap-tiap orang-orang Israel atau orang Ibrani. Dan malam itu ketika malaikat datang untuk membunuh semua yang sulung dari manusia sampai binatang, Alkitab berkata begini, bahwa orang yang rumahnya ada tanda darah itu dilewati sama malaikat pencabut nyawa tersebut. Dan di negeri Mesir hari itu terdengar tangisan ratap yang begitu luar biasa, memilukan hati. Tapi bagi orang-orang Israel, mereka lagi berpesta, mereka lagi makan daging domba, mereka lagi makan roti tidak berdaging, mereka lagi makan sayur pahit, mereka lagi mempersiapkan diri untuk sebentar lagi Tuhan akan membebaskan mereka. Dan mereka katakan makan dengan terburu-buru. Mereka melakukan sesuatu dengan sesungguhnya. Dan Tuhan bermurah hati kepada orang-orang Mesir itu untuk mereka memberikan semua harta kekayaan mereka kepada Israel, dan Israel pergi meninggalkan Mesir. Itu cerita yang sangat spektakuler
spektakuler yang saya tahu Tuhan lakukan bagi saudara yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ketika engkau berseru dalam kesesakan, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa dalam kita. Setuju? Katakan amin. Waktu dalam kesesakan, Tuhan suka mendengar orang berseru dari kesesakan. Sebab itu keseruan yang sungguh-sungguh lahir dari hati, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Israel. Saudara perhatikan bahwa tangan Tuhan turun untuk membebaskan Israel. Dan ketika mereka mulai keluar dari tanah Mesir, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat 17 dari Keluaran pasal 13 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Perhatikan sekali lagi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Mesir atau orang Filistin. Walaupun jalan itu yang paling dekat, kata firman Tuhan. Sebab firman Allah berkata, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali kepada Mesir. Kemudian ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu. Jadi Allah tidak menuntun dengan cara yang mudah, tapi Allah menuntun bangsa ini berputar. Katakan dengan saya, berputar. Kadang jalan Tuhan itu jalan yang berputar, tetapi ujungnya membawa kedahsyatan bagi saudara. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Jadi sudah jalan berputar, mereka mesti siap sedia berperang. Karena mereka berjalan di tanahnya orang asing. Alkitab dengan siap sedia mereka berperang, berjalan orang Israel dari tanah Mesir tersebut. Satu ayat lagi yang mesti saudara dan saya perhatikan adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Karena kita bicara tentang the young man, maka kita mesti lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Bagaimana contoh dari Rasul Paulus menuntun Timotius untuk hidup seturut apa yang Tuhan mau. Oke, 1 Timotius 4 ayat 12, perhatikan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Apa yang mau kita ambil dari ayat ini? 1 Timotius 4 ayat 12 berkata bahwa Timotius diminta jadi teladan di antara orang-orang percaya. Tidak mudah saudara, jadi teladan bagi orang jahat gampang, tapi jadi teladan bagi orang percaya itu tidak mudah. Tapi Paulus menaruh suatu kualitas kehidupan yang hebat kepada Timotius karena dia tahu Timotius mampu. Amin. Tuhan kadang menaruh standar yang tinggi dalam hidup saudara karena Tuhan tahu kamu sanggup. Tapi kadang-kadang kita berkata tidak mampu Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Wah, banyak alasan. Saya mau bilang Tuhan tahu dan Tuhan kenal kamu mampu. Katakan saya mampu. Oke. Nah, oleh karena itu dia bilang jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Yang Paulus terapkan di dalam Timotius adalah dia mesti menjadi teladan. Dan untuk supaya dia menjadi teladan, dia mesti meneladani seseorang. Dia mesti meneladani Paulus. Dan Paulus meneladani Kristus. Jadi saudara lihat urutannya. Ini mesti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau maju, kita mau luar biasa, kamu mesti dituntun oleh Tuhan. Mungkin Tuhan memakai hamba Tuhan untuk mengajarkan jalan-jalannya kepadamu. Engkau lihat dia. Sebab orang tersebut melihat Tuhan yang menuntun di depan sana. Nah, oleh karena itu perhatikan. Ini yang saya bilang bahwa Keluaran pasal 13, 17 dan ayat 18 ini sehingga ayat yang ke-22 sebenarnya. Ini memberikan kepada kita sebuah latar belakang yang hebat. Selama 430 tahun Israel itu menjadi budak di Mesir. Saudara mesti perhatikan itu. Kemudian ada 10 tulah yang Tuhan tunjukkan kepada Firaun dan bangsanya untuk supaya melunakkan hati mereka, supaya mereka bisa melepaskan Israel pergi. Itu 10 tulah. 430 tahun mereka terjajah di Mesir.
Hanya dengan 10 tulah Alkitab katakan bangsa itu membebaskan orang-orang Israel pergi. Dan Paskah pertama dilaksanakan di tanah Gosen. Ini merupakan perjalanan awal mereka meninggalkan kerajaan Mesir. Jadi Israel itu meninggalkan perbudakan dimulai dengan sebuah peristiwa yang kita sebut Passover atau Paskah. Jadi kalau kemarin kita baru saja merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, didahului dengan kematian Tuhan Yesus Kristus pada Jumat Agung. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu menjadi domba Paskah. Yesus menjadi domba Paskah yang sesungguhnya, yang disembelih dan darahnya itu menjadi tanda di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk kita mengerti bahwa ini adalah permulaan perjalanan. Kita dibebaskan dari setiap intimidasi, tekanan, pressure dari Mesir itu sendiri. Oleh karena itu, Paskah pertama dilaksanakan dalam perjalanan awal mereka meninggalkan Mesir. Ada berapa banyak jumlah orang yang ikut dalam perjalanan ini? Laki-laki dewasa kurang lebih ada 2 juta orang yang ikut dalam perjalanan ini. Mereka meninggalkan Mesir dengan tujuan adalah mereka akan sampai ke tanah perjanjian atau Kanaan. Berapa banyak saudara tahu bahwa ada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi saudara, yang berisi susu dan madu bagi kita. Tapi untuk mencapai susu dan madu, negeri yang disebut tanah perjanjian itu, the Holy Land, tanah kudusnya Tuhan, itu tidak mudah. Saudara mesti masuk di dalam tuntunan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Alkitab berkata Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali kepada Mesir. Ada 2 jalan yang bisa dipilih oleh orang Israel hari itu. 2 jalan menuju tanah perjanjian. Yang pertama saya sebut ini sebagai jalan instan, atau lebih cocok kita bilang ini jalan yang gampang untuk kita bisa sampai. Sehingga Tuhan tidak memilih jalan yang gampang tersebut untuk 2 juta orang Israel itu lewat di situ. Kenapa saya bilang jalan itu gampang? Karena itu adalah jalan kerajaan. Cuman bisa ditempuh, kita akan sampai ke tujuan itu antara 2 sampai 23 minggu. Kita bisa sampai di tempat itu. Jadi jalan kerajaan ini singkat rasanya, karena cuma berjarak kurang lebih 400 km antara Mesir dan tanah perjanjian atau Kanaan tersebut. Jadi cuma 400 kilo saudara. Dekat sekali. Kalau jalan kaki antara 2 sampai 23 minggu. Kemudian jalan-jalan yang dilewati itu lewat pesisir pantai laut Timur Tengah. Jadi pantai laut tengah itu cantik, indah. Mereka bisa sambil menikmati alam, menikmati cantiknya pantai mereka. Wah, santai banget lewat situ. Dan mereka masuk melalui daerah orang Filistin. Gak terlalu susah, gampang. Dalam waktu yang cepat mereka bisa disampai di sana. Ini yang disebut jalan instan. Saudara, itu jalan yang pertama. Namun jalan yang kedua, kalau jalan yang pertama Tuhan bilang, aku tidak membawa bangsa ini jalan melalui daerah orang Filistin. Karena itu jalan yang gampang, jalan yang mudah, jalan instan. Tapi jalan yang kedua, ini yang mesti menjadi perhatian saudara dan juga perhatian saya. Yang pertama, jalan kedua ini Alkitab tadi tulis jalannya itu adalah jalan berputar atau jalan yang memutar. Dan berapa tahun harus dilewati? Apa 2 sampai 23 minggu? Oh no, 40 tahun lamanya. Wow, 40 tahun. Padahal kalau tadi jalan instan cuma 23 minggu. 2 sampai 23 minggu. Jalan berputar ini 40 tahun saudara. Sekian generasi mesti ganti dan silih berganti. Dan Tuhan tetap memimpin itu. Jaraknya bukan cuma 600 kilo, ribuan kilometer yang mereka lewati. Jalannya tidak mudah.
bukan pantai timur tengah, tapi kita lewat padang belantara. Apalagi lewat laut Teberau, lewat sungai, mendaki gunung, bahkan ada rawa. Kota-kota musuh harus mereka lewatin. Saudara lihat bahwa proses perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan ini ternyata kontras dengan kehidupan dari mereka. Israel walaupun 430 tahun dijajah, itu tidak membentuk karakter mereka. Karakter mereka terbentuk waktu masuk dalam perjalanan padang gurun. Yang saya bilang jalan berputar itu. Ini bukan jalan instan, ini bukan jalan mudah. Tapi ini jalan yang sungguh panjang, 40 tahun. Ribuan kilo harus dilalui. Ada padang belantara, ada lautan, ada sungai, ada gunung, ada rawa-rawa, ada kota-kota musuh yang mesti dilewati. Dan ini tentu tidak mudah bagi kita. Oleh karena itu saudara, uniknya cara Tuhan memimpin kita, uniknya cara Tuhan menuntun kita, itu seperti yang Dia mau, bukan seperti yang kita mau, bukan seperti yang Israel mau. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering didorong dengan segala sesuatu yang serba cepat, lancar, instan, tanpa kesulitan. Betul apa tidak, saudara? Akibatnya apa? Kalau kita selalu dapat yang instan. Ukuran keberhasilan itu terkadang diukur dari seberapa cepat, mudah, atau cara yang lebih gampang, lebih mudah untuk kita mencapai tujuan. Akhirnya ukuran yang kita pakai itu adalah kecepatan. Menghendaki untuk supaya kita lebih mencapai tujuan. Bukan dari proses bagaimana mencapai tujuan itu. Karena itu saya mau bilang begini, saudara. Tidak ada jalan pintas untuk sesuatu yang berkualitas. Setuju, katakan amin. Sesuatu yang berkualitas tidak mungkin mudah. Oleh karena itu Tuhan mau bangsa Israel menjadi bangsa yang berkualitas. Dia kasih jalan berputar 40 tahun, lewat ribuan kilo. Dan mereka mesti silih berganti mengalami peperangan di sana. Dengan satu maksud, Tuhan ingin dapati umatnya itu adalah umat yang berkualitas. Katakan dengan saya umat berkualitas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Betapa sering gereja Tuhan juga mengabaikan hal ini. Melakukan sesuatu secara instan, cepat-cepat, dan mengabaikan proses. Dengan alasan yang penting terlaksana dan asal ada laporan bahwa kita sukses dan lain sebagainya. Akibatnya saudara, yang dihasilkan adalah sesuatu yang murahan, kegiatan-kegiatan yang murahan, yang dilakukan asal-asalan, asal ada, ataupun asal terlaksana. Coba kita introspeksi kembali. Yang cepat, yang gampang, yang mudah itu kadang-kadang tidak membutuhkan perjuangan. Tapi jalan berputar itu adalah jalan yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya merasakan itu. Alkitab berkata di ayat 17, saudara, bahwa jangan-jangan nanti bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali kepada Mesir. Ada Gaza, ada Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron. Saudara lihat itu tempat-tempat di mana Israel itu bilang sama Musa. Waktu mereka ada di Gaza, waktu mereka ada di Asdod, waktu mereka ada di Askelon, waktu mereka ada di Gat, di Ekron, mereka berkata, kenapa kita mesti menderita, kenapa kita mesti kelaparan, kenapa kita mesti lelah-lelah seperti ini. Pulang saja, balik ke Mesir. Mesir di sana ada melon, ada semangka, ada mentimun, ada bawang putih, ada makanan yang enak-enak. Di sini kita cuma makan mana tiap hari, mana bosan. Israel pingin balik. Padahal Allah mengizinkan orang Israel secara bertahap menghadapi kesulitan agar mereka bertumbuh di dalam kebenaran. Setuju, katakan amin. Cuman alasan Tuhan agar mereka bertumbuh di dalam kebenaran, Allah tuntun lewat jalan berputar. 430 tahun di tahun Mesir, kebenaran mereka kan sudah hilang. Budaya Mesir sudah mencengkeram mereka. Mereka tidak lagi bisa dengan sepenuh hati menghormati Tuhan. Nah, Allah mengajarkan kepada orang Israel untuk selalu mau dipimpin dan bergantung kepada Tuhan.
Jadi semua celah Mesir itu dirontokkan, semua budaya Mesir dihilangkan dari kehidupan Israel selama 40 tahun. Tuhan ajak mereka jalan berputar. Tidak mudah kan saudara? Ini membutuhkan, kadang-kadang kalau Tuhan ingin dapat sesuatu yang baik dari saudara, Dia izinkan banyak hal yang tidak mengenakan manusia daging kita. Dan lewat proses itu, semua yang dalam kedagingan itu dirontokkan, dilepaskan, dibersihkan dari kita, supaya Tuhan temukan ada sesuatu yang dahsyat untuk saudara. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Kekasih Tuhan sekalian, Yesaya 55 ayat 8 berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 8 ini menjelaskan bahwa Allah punya rancangan itu bukan rancangan manusia. Allah punya jalan itu bukan jalan manusia. Dia punya jalan sendiri. Oleh karena itu saya tunjukkan tadi ada jalan instan, ada jalan berputar, jalan proses. Dua jalan ini diperhadapkan selalu pada setiap kita. Jalan pintas, kalau mengalami kesusahan, dukun bertindak, itu jalan pintas. Jalan pintas, kalau tidak bisa mencukupi kehidupanmu dengan cara yang Tuhan mau, maka kita ambil cara pintas. Bisa itu korupsi, bisa jual diri, bisa apapun juga, asal mencukupi seluruh kebutuhan hidup ini. Itu instan, tapi dengar baik, hasilnya akan mencelakakan saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara dituntun pelan-pelan. Oleh karena itu Yesaya 55 ayat 8 berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan tegas bicara, Tuhan kasih ingat orang Israel bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu itu bukan jalanku. Artinya Tuhan punya keputusan sendiri untuk tunjukkan jalannya kepada orang yang Dia cintai. Jika engkau orang yang Dia cintai, dengar baik, Yesaya 58 akan engkau alami bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kamu, jalanmu itu bukan jalan Tuhan. Dan kita yang mesti tunduk pada jalan Tuhan, kita yang mesti taat pada jalan Tuhan. Engkau yang mesti bergerak ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Yesaya 55 ini mengajarkan kepada kita bahwa baik engkau dan saya memperhatikan bahwa Tuhan itu punya cara tersendiri untuk menolong saudara. Bahkan dalam Amsal 19 ayat 21 berkata begini, banyak rancangan di hati manusia. Betul? Banyak rancangan di hati saudara. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bagi Israel mungkin mereka berkata, Musa jalan pintas aja. Tapi Tuhan bilang tidak. Keputusanku adalah jalan berputar. Kalau Tuhan yang berkeputusan, siapa yang bisa melawan Tuhan? Oleh karena itu persiapkan diri saudara menjadi the young man di dalam Tuhan, menjadi orang yang muda di dalam Tuhan. Ini bukan muda secara usia saja, tapi muda di dalam banyak hal. Ini akan menjadikan pribadimu masuk dalam sebuah kategori di mana engkau mesti mengerti bahwa keputusan Tuhanlah yang akan terjadi atas saudara dan juga akan terjadi atas saya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini perhatikan, ini yang Tuhan lakukan bagi saudara. Yang uniknya adalah Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menuntun bangsa Israel dengan caranya sendiri. Yang setuju katakan amin, bahwa Tuhan itu menuntun bangsa Israel dengan caranya sendiri. Dia tidak peduli orang Israel itu menggerutu ataupun mereka bersungut-sungut, tetapi Tuhan tetap pada prinsipnya, aku akan tuntun bangsa ini dengan caraku, yaitu aku membawa dia jalan berputar. Sampai Israel tunduk dan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam perjalanan itu. Kalau kita perhatikan Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21, bahwa Tuhan itu berjalan di depan mereka. Tuntun lewat jalan berputar. Tetapi yang uniknya, Tuhan berjalan di depan mereka. Berapa banyak saudara mau Tuhan berjalan di depan, lambaikan tangan. Wow, semua rasanya ingin berjalan dengan Tuhan ada di depan. Apa yang Tuhan lakukan? Jalan boleh berputar,
tetapi Tuhan berjalan di depan. Jadi harus jadi prinsip dalam saudara dan saya begini. Walaupun jalan itu berputar, jalan yang harus saya lewati itu berat, asal ada Tuhan berjalan bersama saya. Daripada jalan insan tanpa ada Tuhan, binasa, hancur. Hanya permulaan aja yang enak, ujungnya itu membawa kita kepada maut. Gak apa-apa, jalan berputar aja, asal Tuhan berjalan di depan. Nah, di dalam ayat yang ke 21 dan 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang awan, tiang api pada malam hari di depan bangsa tersebut. Oke, jalan berputar yang dimaksudkan tadi dengan Tuhan ada dan berjalan di depan itu dengan tiang awan dan tiang api. Kalau saudara cari dalam Alkitab, kita temukan 58 kali. Berapa kali saudara? 58 kali. Tiang awan dan tiang api itu disebutkan memimpin bangsa Israel itu benar-benar serius. Tuhan itu memimpin bangsa ini. Oleh karena itu, pernyataan Tuhan yang 58 kali dengan tiang api dan tiang awan ini tentu punya maksud yang tersendiri bagi bangsa Israel. Yang pertama adalah tiang awan dan tiang api itu adalah proteksi dan benteng perlindungan dalam perjalanan bangsa Israel. Allah menjadi perlindungan Israel dari musuh-musuh mereka. Wow, dahsyat. Allah menjadi perlindungan bagi saudara dari musuh-musuh kita. Ia Allah yang hidup dan nyata di dalam pekerjaannya. Allah tidak pernah tertidur untuk menjadi penjaga mereka siang dan malam. Ingat, perjalanan bersama Tuhan di jalannya adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Ada musuh, ada padang gurun, ada gunung, ada lembah yang harus mereka lewati. Tidak mudah, tetapi proteksi Tuhan terhadap bangsa ini luar biasa. Kadang-kadang kan kita berkata, Tuhan lindungi saya. Yang ada di pikiran kita, Tuhan lindungi itu berarti bahwa kita lewat jalan yang mudah. Tidak. Tuhan tidak ngubah jalan sulit, tetapi Dia ada beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, tepuk tangan bagi Allah kita. Dia tidak meninggalkan saudara. Jadi tiang awan dan tiang api itu adalah proteksi dan benteng perlindungan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel. Setuju? Katakan amin. Demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa ada Tuhan yang berjalan di depanmu untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang memberikan proteksi dan perlindungan bagi saudara. Memang ada musuh, memang jalan tidak sulit, padang gurun itu penuh binatang buas, tapi Allah berkata, aku melindungi kamu. Siang hari kamu tidak kepanasan, malam hari kamu tidak kedinginan. Bukti bahwa Tuhan pelihara dengan begitu sempurna. Untuk apa dua tanda ini diberikan Allah kepada orang-orang Israel? Dalam memperhatikan bahwa selain daripada perlindungan dan proteksi Tuhan, maka tiang awan dan tiang api itu adalah sebuah penuntun, sebuah tuntunan. Siang mereka tidak tersesat, tidak kena kepala mereka, tidak kena matahari. Malam hari terus mereka berjalan kalau Tuhan suruh berjalan, tidak tersesat, tidak dipagut ular padang gurun, mereka tidak diserang binatang buas, tapi mereka berjalan. Kenapa? Tiang awan itu yang menjadi penuntun. Jadi tiang awan dan tiang api itu adalah sebuah penuntun. Sekalipun bangsa Israel itu melakukan sebuah perjalanan yang mungkin membuat mereka bertanya-tanya ke arah mana, harus melalui daerah seperti apa. Mereka tidak tahu yang bakal mereka hadapi. Tantangan yang menghadang di depan mereka tidak mengerti. Namun tiang awan dan tiang api adalah sebuah tuntunan yang mengarahkan mereka pada perjalanan-perjalanan indah bersama Tuhan. Setuju? Katakan amin. Jangan pernah ragu tentang Tuhan yang menuntun saudara. Setuju? Katakan amin. Dia memberikan menjadi tuntunan bagi kita. Yang berikut, untuk apa dua tanda itu diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel? Tiang awan dan tiang api adalah proteksi dan benteng perlindungan. Tiang awan dan tiang api juga adalah penuntun perjalanan bagi bangsa Israel.
Yang ketiga, tiang awan dan tiang api adalah simbol kehadiran Allah. Tiang itu melambangkan kehadiran Allah sebagaimana bentuk dan keberadaan yang supranatural. Tuhan menuntun bangsa ini. Jadi ini menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Karena kita bicara simbol, bukan berarti kita mesti pasang tiang awan dan tiang api di ruang ibadah kita supaya kita mengerti Tuhan ada. Tapi tiang awan dan tiang api itu bicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tentang keberadaan Tuhan yang penuh di tengah-tengah ibadah yang saudara dan saya lakukan. Oleh karena itu tiap saat mau ibadah saya selalu berdoa. Saya bilang, Tuhan kiranya tiang awan dan tiang apimu ada di tengah-tengah umat. Supaya mereka melihat Tuhan, mereka temui Tuhan, mereka ngerti bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu perhatikan kekasih Tuhan sekalian. Ini menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel. Dia ada. Memang jalannya itu berputar. Tetapi jangan lupa ada tiang awan dan tiang api di tengah-tengah bangsa itu. Ada tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka terus menerus. Sehingga mereka tidak tersesat di jalan yang mereka tempuh. Sehingga kita sekarang bertanya, apa sih tujuannya? Tuhan capek-capek harus memimpin seperti ini. Dengar, tujuan daripada Tuhan membimbing bangsa Israel itu adalah, pertama, dia memimpin dan mengarahkan supaya Israel itu jalan ikut apa yang diarahkan Tuhan. Kemudian yang kedua, tujuan Tuhan membimbing itu adalah agar yang dibimbingnya itu bangsa Israel itu tidak tersesat. Amin. Dan mereka mengerti arah yang akan dituju. Tiang awan ke timur, mereka akan arah ke timur. Waktu tiang api ke barat, mereka akan ke barat. Mereka akan ikut itu tuntunan. Sehingga mereka tidak tersesat. Mereka dibawa di dalam. Mereka mengerti kemana mereka akan dibawa dan dituju. Kemudian yang ketiga, apa sih tujuan Allah membimbing kita? Untuk bisa menemukan cara Tuhan yang terbaik. Mengajarkan kepada kita bahwa jalan itu adalah jalan Tuhan, bukan jalan kamu. Amin. Jalan itu adalah jalan Tuhan dan bukan jalan kita. Tuhan mau saudara temukan ini dalam hidup. Bahwa jalanmu adalah jalan yang penuh dengan tuntunan Tuhan. Apa yang mesti menjadi bagian yang terbaik di dalam firman Tuhan pagi hari ini? Bahwa Tuhan mau umat Tuhan itu tidak berjalan ikut maunya dia. Tapi berjalan ikut maunya Tuhan. Ada amin? Katakan haleluya. Yang kedua, Tuhan mau supaya di dalam tuntunan itu saudara makin mengerti isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membunuh kita, tapi dia senantiasa membawa kita ke tempat yang terbaik. Yang ketiga, ketika Tuhan mau untuk supaya saudara berjalan di dalam tuntunan, karena dia mengerti kamu sendiri tidak punya kekuatan, kamu sendiri tidak punya pengertian yang dalam tentang jalan yang akan kamu lalui. Makanya Tuhan terus berkata kepada Israel, aku menuntun kamu, dan aku menuntun kamu. Tiga hal ini sekiranya menjadi kekuatan bagi saudara. Menolong saudara untuk melihat, kadang Tuhan memimpin kita tidak lewat jalan yang mulus instan. Tapi jalan berputar, tapi di situ dia membuktikan bahwa dia hadir bersama dengan saudara. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Tundukkan kepala saudara dan kita akan berdoa pagi hari ini. Haleluya. Apa yang mau saudara dapati dari Tuhan pagi hari ini? Maukah engkau menikmati tuntunan Tuhan yang dahsyat? Pastikan jangan pakai cara berpikirmu, jangan pakai tindakan, tapi pakai tindakan Tuhan. Kalau engkau mau keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu ditolong Tuhan, dengar baik. Pastikan Tuhan menuntun kamu, bukan kamu yang membuat sendirimu dituntun oleh yang lain. Sebab banyak dunia menawarkan cara-cara untuk memberi engkau jadi sukses mungkin, tapi itu cara instan yang ujungnya kamu pasti binasa. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, cara Tuhan adalah jalan berputar. Tapi justru jalan berputar itu membuat kamu berkualitas. Hidupmu tidak sembarangan. Hidupmu tidak sia-sia, tapi kamu dijadikan berkualitas. Yang berkualitas itu berbobot, yang berbobot itu pasti dicari Tuhan. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, pastikan hidup umat Tuhan jadi hidup yang dituntun oleh Tuhan saja. Bapa, aku berdoa untuk umat Tuhan pagi hari ini. Dalam perenungan firman Tuhan di ibadah pagi hari ini, kami belajar tentang guide.
Kami bicara tentang membimbing. Dan yang membimbing kami itu adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan. Engkau jalan, engkau kebenaran, engkau hidup. Dan engkau sendiri itu jalan. Karena itu kami mau dituntun sama Tuhan. Kalau Tuhan yang tuntun, kami tidak mungkin tersesat. Tuhan tidak mungkin bawa kami ke jurang kebinasaan, tapi Engkau bawa kami ke tempat-tempat yang penuh dengan rencana Tuhan, tempat-tempat strategi supaya kami jadi berkat di situ. Karena itu berkati umat-Mu pagi ini. Urapi mereka, jamah mereka, penuhi mereka dengan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kami sediakan hati kami untuk sepanjang bulan ini mengalami tuntunan Tuhan. Dalam apapun yang lagi kami hadapi, supaya kami mengerti tuntunan Tuhan. Kami mau dituntun Tuhan. Kami tidak mengandalkan kemampuan atau kekuatan kami sendiri, sebab itu akan menjadi celaka bagi kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan. Di dalam semua yang mereka pikirkan, doakan, kerjakan, terjadi dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, malapetaka dijauhkan dari umat Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka yang lagi berusaha, yang lagi bikin apapun di dalam hari-hari hidup ini mereka. Tuhan membantu mereka sehingga ada sebuah keberhasilan yang dialami oleh umat-Mu. Terima kasih untuk pagi ini. Berkati dan terus berkati umat-Mu sepanjang bulan ini. Dan sekarang kami akan selesai dengan ibadah kami. Sekiranya tangan Tuhan terkedang kepada umat-Mu, dan Engkau mencurahkan semua berkat yang terbaik. Berkat yang membuat mereka melimpah-limpah dalam segala sesuatu. Berkat yang membuat mereka dihindari dari sakit, penyakit, dan malapetaka. Oh, berkat yang membuat umat Tuhan akan naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati lumbung-lumbung mereka. Tuhan memberkati air minuman mereka. Tuhan memberkati bakul simpanan mereka. Semua yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biar berkat yang terbaik ini adalah anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di surga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kami semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini saudara-saudara terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.